Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Markus bab 14 dengan judul perikop Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta. Yesus datang tidak pilih-pilih. Yesus datang dengan maksud menjangkau semua orang, khususnya mereka yang sakit, lemah, miskin, tersingkir, yang tidak diperhitungkan, yang tidak masuk hitungan. Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan mereka sedang duduk makan bersama murid-muridnya ini. Ini Yesus di sini. Ini tuan rumah. Lalu di sebelahnya ini ada perempuan datang ini, di bawah lantai ini. Ini membawa buli-buli, sejenis tempat wadah untuk menaruh minyak narwastu murni yang disebut mahal harganya. Lihat ini, perempuan ini datang dengan membawa suatu persembahan yang baik untuk diberikan kepada Tuhan, yang mahal harganya. Lalu untuk apa? Untuk meminyaki kepala Yesus. Kepala Yesus diminyaki. Tapi ini ada tandanya. Bagi Yesus ini adalah tandanya, yaitu untuk mempersiapkan penguburanku. Karena Yesus tahu waktunya sudah dekat, di mana Yesus akan diserahkan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang membenci Yesus, yang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Tuhan, anak Bapa. Mereka tidak mau mengakui itu. Bahkan mereka tidak mau menerima apa yang sudah Yesus lakukan. Menganggapnya itu dari setan, dari Beelzebul. Itu suatu tindakan yang menolak Roh Kudus. Itu Yesus sudah mengingatkan, hati-hati kau. Menolak Roh Kudus, dosa tidak akan diampuni. Di dunia tidak, di akhirat pun tidak. Yesus sudah memberitahukan akan kematiannya. Ini dilakukannya sebagai persiapan untuk penguburanku. Benar. Dalam beberapa saat lagi, nanti dalam Markus 15 dan 16, Yesus akan ditangkap, kemudian diadili dengan tidak adil, lalu dihukum mati, hukum salib. Murid-murid Yesus ini, khususnya Yudas ini Yudas. Mereka melihat minyak narwastu murni yang dibalurkan di rambut kepala Yesus itu sebagai sia-sia.
pemborosan. Bagi Tuhan tidak ada pemborosan. Untuk Tuhan yang terbaik. Tapi mereka, karena mereka ini Yudas ini orang yang korup. Ngomong soal korup, ada juga ya pengikut Yesus yang korup. Bahkan baru saja ketangkap KPK karena korupsi. Itu kan sangat memalukan. Ya tentu itu oknum ya. Sebab orang Kristen pengikut Yesus itu sudah diajari yang baik. Cuma mereka tidak mempraktekkan, makanya jadi tidak baik hasilnya. Sudah diajari yang baik, ajarannya sudah baik, sudah harus jujur, memikul salib. Jangan cinta uang, sebab cinta uang adalah akar segala dosa. Cinta uang. Maka menteri yang sudah mendapat gaji besar, yang sudah ya cukup besar lah ya, karena tidak puas, karena cinta uang, maunya lebih lagi untuk beli motor yang hebat, motor besar, mobil yang super sport yang harganya bermiliar-miliar. Itu karena cinta uang, nggak puas dengan gajinya yang sudah relatif lebih besar daripada orang lain, mendapat posisi yang mendapatkan fasilitas negara, mendapatkan uang pensiun nanti kalau sudah pensiun. Itu kan sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, tapi tidak puas. Karena apa? Karena cinta uang. Demikian juga ini beberapa murid Yesus menjadi gusar, lalu berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab bisa dijual seharga 300 dinar dan diberikan kepada orang miskin. Ya kalau diberikan kepada orang miskin, ternyata cuma dikorupsi, nggak diberikan kepada orang miskin, itu kan penipuan, korupsi, koruptor. Maka hal-hal seperti ini yang ditegur oleh Yesus. Yesus berkata, jangan ganggu dia, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Kalau kamu mau, orang-orang miskin pasti selalu ada padamu. Ya, sekarang ini juga orang-orang miskin banyak. Kapanpun akan selalu ada orang miskin. Jadi kamu dapat menolong mereka kalau kamu mau menolong mereka. Kamu bisa kalau kamu mengendakinya, kalau kamu mau. Tapi aku, yaitu Yesus, tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Biarkanlah ia meminyaki kepalaku. Biarkanlah, jangan ganggu dia. Dia sudah melakukan yang baik. Biarkanlah. Ia telah meminyaki kepalaku sebagai persiapan penguburanku. Jadi jangan menjadi orang yang munafik, seolah-olah mau diberikan kepada orang miskin. Gak taunya cuma untuk dikorup bagi dirinya sendiri, diambil. Jadi pengikut Yesus jangan seperti Yudas ya. Pengikut Yesus itu banyak, ada 12 ini murid Yesus, dan ditambah murid-murid lain laginya yang tidak masuk dalam ke 12 murid ini. Banyak juga ya. Tetapi juga ada beberapa yang korup seperti Yudas ini. Ya, sampai sekarang ini murid-murid Yesus juga ada beberapa yang korup. Kenapa? Sudah diajari yang baik jadi korup, karena mereka tidak mempraktekkan ajaran yang baik. Beda kalau diajarkan yang jahat lalu mempraktekkan jahat, jadilah jahat. Nah, kalau diajarkan yang jahat tetapi tidak mempraktekkan, itu malah jadi baik. Ngerti tidak? Kalau pengikut Yesus itu sudah diajarkan yang baik, tapi kalau tidak dipraktekkan, hasilnya tidak baik. Kalau pengikut yang lain-lain itu diajarkan yang jahat dan dipraktekkan, malah jadi jahat. Ya, memang jadi jahat karena diajarkan jahat. Nah, itu bedanya ya. Makanya kita melihat, loh kok ada pengikut Yesus yang berbuat jahat? Yaitu karena tidak mempraktekkan ajaran Yesus yang baik. Makanya tidak begitu saja menjadi pengikut Yesus lalu otomatis selamat. Nah, kita diminta untuk mikul salib.
tiketnya, tiket keselamatan itu sudah gratis, sudah diberikan, tetapi harus dipegang dan harus berjaga-jaga ya. Di ruang tunggu, di dunia ini adalah ruang tunggu. Berjaga-jaga, jangan sampai kita bergelimangan kepentingan duniawi, mengingini ini, mengingini itu. Akhirnya kita ketinggalan panggilan. Saatnya kita pergi, kita masih keluyuran ke sana kemari ngurus harta duniawi. Akhirnya ditinggal seperti orang yang ketinggalan pesawat. Sudah pegang tiket, tapi ketika di boarding room mereka itu keluyuran, tidak dengar panggilan untuk boarding, akhirnya ketinggalan. Itulah manusia-manusia yang tidak menjaga, yang tidak berjaga-jaga, akan ditinggal, akan ketinggalan, akan kehilangan tiket keselamatan itu. Bagi saudara yang mendapat pencerahan dari Tuhan, bolehlah berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus bab 14. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.